Kalau saya punya yang namanya program Kultum Pemuda Tersesat itu, saya kok merasa Gus Dur ini mbahnya pemuda tersesat ya. Kalau sholawatan di gereja, itu kok bukan toleransi menurut saya ya. Itu kok kayaknya islamisasi ya. Itu dakwah, lebih ke dakwah bukan toleransi. Yang lahir di Indonesia, diizinkan Tuhan lahir di Indonesia, ya harus juga melahirkan Indonesia di dalam hati kita. Nah, semangat itu akan menjadi filter. Dan kita tidak akan berpikir tentang toleransi kebablasan. Ya, saya kasih contoh. Almarhum Gus Dur pernah menghadiri sebuah kebaktian besar di Gelora Bung Karno beberapa tahun yang lalu. Dan itu menjadi sebuah semangat buat teman-teman Kristiani. Sebagaimana Allah dalam kepercayaan Islam itu yang sangat toleran, saking tolerannya, meskipun jodoh di tangan Allah, tapi orang yang nggak menyembah Allah pun tetap Allah kasih jodoh. Nggak Allah boikot jodohnya. Habib Husin dan Pendeta Yeri apakah sudah bisa ngobrol? Sudah Siap. Siap suaranya. Bisa dong. Boleh ngasih menyapa dulu untuk teman-teman yang bergabung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Ini agar saya diyakini oleh para penonton bahwa saya ini Habib, jadi pertama saya hidupkan lampu dulu biar terang. Jadi biar gak dalam kegelapan. Terus saya lengkapi juga dengan kopiah lah, biar saya lebih religi gitu. Biar ada bedanya loh saya dengan Pendeta Yeri. Barusan nggak ada bedanya. Dan ngomong-ngomong saya pakai kaosnya Gus Dur ini loh. Tapi tetap kalah kalau soal terang menang Pak Yeri. Oh iya, karena terang loh ya. Terang loh ya, lampu loh ini lampu. Ya ada sesuatu yang memantul. Nggak perlu lampu saya. Terpancar. Pak Yeri mohon maaf itu berapa watt itu? Ini tanpa batas kebetulan. Ngomong-ngomong tadi soal bantuan itu, ya, itu ada film saya pernah nonton. Jadi ada satu anak kecil yang ibunya sakit. Kemudian si ibu ini sering menceritakan kepada anaknya bahwa tenang aja, ada Tuhan yang akan menyembuhkan ibu, yang akan membantu ibu. Oh iya, Tuhan di mana, Bu? Tuhan itu di atas, kata ibunya. Oh, oke. Sampai ibunya koma, dan anak ini karena sendirian di rumah itu, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia hanya ingat bahwa, nanti ada Tuhan yang bisa membantu. Akhirnya dia nulis surat ke Tuhan. Surat ini ditujukan kepada Tuhan, alamat di atas. Kemudian dia tulis, Tuhan, saya butuh uang 50 juta untuk mengobati ibu saya. Jadi kata ibu saya, kamu ini maha baik, jadi tolong kirimi saya uang. Dan akhirnya sampai ke kantor pos, maka si kantor pos buka, masa tujuannya ke Tuhan gitu, dan di atas lagi alamatnya. Ya sudahlah, dibuka aja, ternyata kiriman surat dari anak itu. Akhirnya dikirimlah ke LSM, yang biasa membantu orang sakit. Dan LSM kebetulan dananya hanya ada 25 juta. Akhirnya dia kirimilah 25 juta ke ibu itu. Kemudian sesampainya diterima oleh anak itu, dan dia nulis surat lagi ke Tuhan. Kepada Tuhan di atas. Akhirnya sampai ke kantor pos dibuka lagi. Ini kok masih nulis surat lagi? Kemudian dia buka lagi. Ternyata si anak ini menulis, Tuhan, benar kata ibu saya, kamu ini memang yang sangat baik sekali. Tapi lain kali kalau mau kirim bantuan, jangan lewat LSM, karena uangnya dicuri separuh. Langsung aja ya. Iya. Karena LSM sebenarnya udah jujur ya, memang punyanya segitu. Dia menyangka itu dari Tuhan, lewat LSM, dan kemudian disunat separuh gitu loh. Itu tadi ada kisah film dari film ya. Itu dari film. Katanya Pak Habib dari film. Dari film. Ya. Pendeta Yeri mungkin ada ini juga cerita juga. Cerita enggak, nanti aja. Kita tunggu loh. Belakangan. Ini kan apa tadi nama ininya kita program
untuk sesi ini. Anda bertanya, Habib Habib dan pendeta menjawab. Wah. Kita lihat pertanyaan lagi. Pertanyaan, ya. Yang mana Yang dulu pertama. nih? Yang pertama ya? dong, pertama. Arif Kediri. Arif di Kediri. Kami dari Mojokuto 87 Pare Kediri. Wah, dari Wah, Pare. Ingin menanyakan, toleransi kebablasan yang kami lakukan, semisal kami sering doa bersama semua pemuka agama. Kami sholawatan walaupun itu di gereja Pure. pure. Pure apa pare ya itu ya? Jangan-jangan tipe. Tipe Oh, ya. pure ya. Terkadang pure. terkadang Jumat berkah untuk semua orang tanpa memandang ras. Ya. Apa yang harus kami lakukan atas komentar tersebut? Oh, ini ada ini ada komentar kalau toleransi yang dilakukan mungkin kebablasan. Ya, karena sholawatan di gereja. Ada doa bersama pemuka agama, lalu ada Jumat berkah untuk semua orang tanpa memandang ras. Lalu yang kedua, dia tanya apa yang harus kami lakukan terhadap komentar-komentar kayak gitu. Kayak gitu. Diam aja atau membantah atau gitu ya. Lanjut pertanyaan 2 langsung, karena Mas Arif ini pertanyaannya 2 sekaligus. Ya. Yang kedua, apa yang harus kami lakukan terkait praktek KKN? KKN. Ini yang dimaksud KKN Desa Penari atau bagaimana ini? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini KKN Desa Pelari. Pelari. KKN-nya anak-anak Indorunner. Nah, ini KKN korupsi nepotisme. Bagaimana? Monggo. Habib dulu atau Pak Pendeta? Mana aja boleh. Ya, Bang Geri dulu lah, karena yang sering suaranya dibungkam kan Bang Geri. Iya, kalau saya sih berpendapat bahwa itu sebabnya keimanan kita, apapun agama dan kepercayaan kita, harusnya meletakkan juga Indonesia menjadi bagian penting di dalamnya. Gitu. Ibaratnya kita yang lahir di Indonesia, diizinkan Tuhan lahir di Indonesia, ya harus juga melahirkan Indonesia di dalam hati kita. Nah, semangat itu akan menjadi filter, dan kita tidak akan berpikir tentang toleransi kebablasan. Ya, saya kasih contoh. Almarhum Gus Dur pernah menghadiri sebuah kebaktian besar di Gelora Bung Karno beberapa tahun yang lalu. Dan itu menjadi sebuah semangat buat teman-teman Kristiani, bahwasanya harus bersyukur tinggal di negara di mana negara berpenduduk Indonesia terbesar di dunia, karena Islam itu damai, Islam itu toleransi, dan semangat kebangsaan itu mempererat. Makanya saya curiga orang-orang yang selalu berkomentar tentang toleransi kebablasan adalah orang-orang yang tidak punya semangat nasionalis dan kecintaan akan bangsa. Selalu memaksa orang tinggal dalam frame eksklusif, lalu menganggap semua yang berbeda itu menjadi musuh yang harus disingkirkan. Jadi yang membuat saya bisa berdampingan dengan Habib Hussein adalah selain kita cinta Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita berdua cinta bangsa ini, dan kita mengambil tanggung jawab juga untuk mengajak anak-anak bangsa secara khusus milenial untuk merajut, membangun, dan menciptakan sebuah sejarah-sejarah baru di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau dari saya mungkin itu sih. Ajak baru di hari. Semangat nasionalisme yang harus include di dalam kecintaan kita akan Tuhan. Ya. Oke, memang ini ya tinggal di negara yang majemuk, ya sangat beragam, benar sekali. Memang saling bersinggungan, saling kolaborasi begitu. Pak Habib, Habib Hussein. Iya, sebelumnya saya mau bilang bahwa saya kira kalau saya punya yang namanya program Kultum Pemuda Tersesat itu, saya kok merasa Gus Dur ini mbahnya pemuda tersesat ya. Artinya begini. Cuman bedanya karena Gus Dur itu cerdas, Gus Dur itu jawabannya yang tersesat. Contohnya gini, Gus Dur ditanya, Gus, yang disembelih itu Ismail atau Ishak sama Nabi Ibrahim. Kan itu terjadi perdebatan di kalangan sahabat. Nah, kemudian kata Gus Dur, ya gak usah ribut lah.
Wong sama-sama gak disembelih, ujung-ujungnya ngapain ribut gitu. Gitu aja kok repot. Nah, jawabannya gitu yang tersesat dalam kebenaran, Gus Dur. Nah, kalau pemuda tersesat, ini bedanya pertanyaannya yang tersesat. Misalnya mereka tanya itu, kalau kiamat itu kan hari Jumat dalam hadis. Nah, negara yang masih hari Kamis itu gimana? Atau yang sudah hari Sabtu? Nah, bedanya sama-sama tersesat, cuman Gus Dur jawabannya. Tapi kalau pemuda tersesat ini pertanyaannya. Nah, untuk kemudian pertanyaan tadi, kalau sholawatan di gereja, itu kok bukan toleransi menurut saya ya. Itu kok kayaknya islamisasi ya. Itu dakwah, lebih ke dakwah, bukan toleransi. Sholawatan di gereja itu ya islamisasi, bukan toleransi gitu. Jadi harus tahu dulu gitu. Nah, ngomongin soal toleransi kebablasan, saya kira toleransi itu tidak ada kata kebablasan kalau diletakkan dalam konteks hati, dalam konteks tasawuf gitu. Sebagaimana Allah dalam kepercayaan Islam itu yang sangat toleran, saking tolerannya, meskipun jodoh di tangan Allah, tapi orang yang nggak menyembah Allah pun tetap Allah kasih jodoh. Nggak Allah boikot jodohnya loh. Padahal dia nggak nyembah Allah loh. Jadi toleransi itu kalau diletakkan dalam posisinya yang benar, yaitu soal hati, maka nggak ada kata kebablasan. Hati kita akan maha luas sebagaimana serba mahanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks hukum, ya namanya hukum itu jangankan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri saja membatasi. Maghrib seperti ini misalnya, atau Isya gitu misalnya, kita subuh atau yang paling pas tuh subuh, pengennya ya nggak sholat lah, pengennya tidur, tapi kan kita harus bangun untuk sholat gitu ya, membatasi. Kalau kita bicara hukum ya pasti membatasi, mau itu hukum negara, hukum adat, hukum apapun. Tapi kalau kita meletakkan kata toleransi itu dalam posisi yang benar, yaitu soal hati, yaitu nggak ada batasnya, nggak ada kata kebablasan. Dia maha luas sebagaimana luasnya toleransinya Tuhan, yang kepada yang nggak menyembah Tuhan pun dia tetap toleran. Tuhan itu tetap dikasih rezeki, nggak diboikot gitu rezekinya. Terus adapun soal KKN ya, soal korupsi, kolusi dan nepotisme, saya pikir orang itu gini, kok saya aneh gitu kalau orang ada yang korupsi itu, kolusi dan nepotisme, bagi saya aneh. Wong hidup itu sebenarnya paling enak itu ya jadi orang miskin gitu. Pertama, hisapnya nggak panjang di akhirat. Kemudian di Indonesia ini yang lebih dihormati justru orang miskin loh. Saya kasih contoh tadi. Tadi saya parkir di depan rumah makan Padang. Itu ngasih parkir di pinggir jalan 2.000, itu saya sudah jadi bos, dipanggil bos. Kiri bos, kanan bos. Ya lanjut bos gitu. Padahal cuma 2.000. Tapi saya parkir di mall, bayar 50.000 valet parkir, itu nggak dipanggil bos loh. Jadi sebenarnya lebih enak jadi orang miskin di Indonesia itu. Jadi kalau orang KKN itu saya nggak ngerti kenapa harus jadi KKN gitu. Mungkin orang yang lebih enaknya kakak jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Itu mungkin dari segi saya. Kenapa ya? Tambah banget tambah banyak banget ya. Pertanyaan mungkin bisa dikirim di fotokopi dulu. Nanti dikirim ke meja saya. Tadi apa Mas? Pelan-pelan. Ya, dari Kediri tadi. Atas paling. Aduh, turun lagi. Ini kayaknya mouse-nya yang rusak. Mouse-nya rusak. Pokoknya dari Kediri. Kita berarti ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua aja kalau Mas gitu. Anonymous. Saya baca ya. Ya. Jadi berarti tidak tahu siapa orangnya. Ya, dia nggak mau dikenal. Ya. Betul. Siapa tahu malah ada di ruangan ini. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, tentunya agama-agama lain mungkin mengenal agama Islam secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Sementara Indonesia memiliki keragaman agama, termasuk kepercayaan juga. Lantas, bagaimana caranya agar masyarakat kita, utamanya bukan kalangan intelektual seperti ulama atau mahasiswa saja, tapi juga masyarakat desa, kota pedalaman,
juga memahami bahwa ada agama lain di sini, mengerti bagaimana sudut pandang agama atau kepercayaan lainnya dan sejenisnya. Wah, Mas Mafsano. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Iya. Ya, Mas Anonim tolong agak dipersingkat ya. Ya, pertanyaannya. Ya itu, bagaimana? Kayaknya ini bukan bertanya, mungkin dia kayaknya memberi ada pertanyaan, ya? tetap ada pertanyaan. Bagaimana sudut pandang agama atau kepercayaan? Bukan, Neng. Iya, bukan, ini sepertinya memberi pernyataan itu. Ikut berpendapat sepertinya. Bagaimana, itu pertanyaannya malah padu dewe. Lantas bagaimana caranya agar masyarakat kita, utamanya, jadi masyarakat kita yang bukan intelektual atau ulama, tahu bahwa ada sudut pandang dari agama lain gitu. Mungkin. Gitu ya Mas Anonim? Yo. Pak Habib Hussein dan Mas Yeri, Pendeta Yeri, apakah sudah paham dengan pertanyaan ini? Gimana paham pertanyaannya? Namanya aja saya nggak paham, Anonim. Kita jawab setelah pesan-pesan berikut. Dilewatin aja ya. Karena memang tidak ada tanda tanyanya juga. Anonim. Iya, tapi kalau saya mencoba memahaminya itu jadi begini. Mungkin ya, toleransi itu bagi Mas Anonim ini Mas Anonim, nama itu doa loh. Anda namanya dihilangkan loh. Susah-susah loh orang tuanya doain Anda dengan nama itu kok dihilangkan. Tapi ngomong-ngomong begini, mungkin maksud dia, kalau di kalangan intelektual itu toleransinya sudah oke lah. Tapi yang bermasalah ini di kalangan awam toleransi. Nah, bagaimana kemudian menyemai toleransi di kalangan awam? Saya pikir problemnya itu utamanya ada pada kita yang so intelektual ini. Kita yang intelektual ini kadang nggak memberi waktu untuk turun ke bawah ke masyarakat awam. Kita ini yang intelektual nulisnya di jurnal, kemudian tidak pernah turun ke bawah seperti kiai-kiai kampung gitu. Nah, karena itu menurut saya perlu gerakan mereka yang intelektual di atas ini, di kalangan elit ini, untuk membuat platform agar mereka bisa turun ke bawah, sehingga bisa nge-grab lebih banyak pendengar yang sifatnya awam. Kalau di atas itu kan sudah oke lah toleransinya. Karena itu makanya saya itu dulu kan penulis selama 14 tahun. Tapi nulis itu yang baca ya intelektual-intelektual aja, kata saya, buat apa? Mending saya akhirnya bikin YouTube gitu. Bikin YouTube agar ditonton banyak orang. Ternyata bikin YouTube gak ada yang nonton sedikit. Karena ternyata saya masih tampak serius gitu di YouTube. Akhirnya ya saya kolaborasi sama Coki Muslim. Baru kemudian banyak orang bawah gitu, orang awam yang mendengar. Nah, saya pikir perlu melakukan langkah-langkah seperti itu. Turun ke bawah untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita. Agar yang di bawah ini ya merasa diayomi. Kalau nggak merasa diayomi, ya akhirnya pilihannya dua. Mereka mikir sendiri dan itu bahaya. Atau mereka tersesat. Ngefans kepada orang yang tidak pantas mereka ngefans. Itu mungkin kalau saya. Oke Pak Habib Hussein, sekarang Pak Yeri mungkin? Ya, jadi gini, saya melihat ya, ini satu kondisi yang semua harus sadar bahwa ada gap. Saya sebut gap, entah itu kalangan bawah atau siapapun. Saya ibaratkan seperti pasir. Jadi ada di atas, terus mengkerucut, dan yang di bawah ini sulit sekali. Kita punya instrumen seperti panggung budaya dan maksud saya acara-acara seperti panggung budaya, Temu Nasional Gus Dur ini banyak sekali. Tapi yang jadi kesulitan adalah ketika mau mengajak audiensnya, gitu. Audiens yang justru membutuhkan nilai-nilai ini. Nah, makanya butuh tools, butuh sesuatu yang sifatnya kontekstual. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, di antara kita banyak yang punya instrumen-instrumen kontekstual yang menurut saya sangat punya argumen yang kuat. Ada tadi musisi jalanan, ada stand up komedian. Maka pesan-pesan ini harus dipecah dalam konteks misalnya stand up komedi tapi dengan nilai-nilai toleransi. Musik dengan nilai-nilai toleransi. Social planner, olahraga dan apapun, sehingga bajunya, warnanya, sehingga kalau enggak kita akan ketemu lagi tahun depan dengan audiens yang sama juga, dengan orang yang sama juga,
dan orang-orang yang membutuhkan tetap jadi orang di circle luar gitu. Makanya saya juga berinisiatif sama Habib Hussein. Kami buat beberapa konten untuk mengedukasi circle kami masing-masing. Kami buat konten di YouTube, buat kegiatan sosial bareng, karena mau tidak mau kita mesti tembus untuk menemukan cara untuk tembus ke bawah. Kalau tidak, nanti orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menembus dan melakukan sesuatu gitu. Jadi menurut saya biar pertemuan malam hari ini kita sadari bahwa kita punya satu, menurut saya masalah cukup penting, yaitu gap generasi, gap semuanya. Jadi dan satu sisi lain kita punya instrumen menyelesaikannya. Jadi saya berharap dan saya punya keyakinan besar setelah malam hari ini ya kita bisa akan rasa dan kaya akan cara untuk semakin semangat seperti yang kata Habib Hussein tadi, turun ke bawah mengedukasi saudara-saudara yang ada, teman-teman di lintas golongan semuanya, dan bisa terrealisasi ke siapapun tanpa melewati gap-gap tersebut. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Om Seno. Mana ini nih? ada Mbak Novi. Mbak Novi aja dulu. Mbak Novi Fatona. Ini pertanyaan menarik ya, karena bertanya langsung kedua narasumber kita. Ya. Habib dan Pak Pendeta, nanti tolong disinggung sedikit tentang cara guru mengajarkan toleransi di sekolah. Nah, ini mungkin cara mengajarkan toleransi di sekolah itu bagaimana toh? Ya. Karena banyak kasus-kasus intoleransi berkembang di sekolah. Benar sekali. Nah, ya. Monggo. Ada 2 pertanyaan, Dor. Nah, iya itu. Oh, sama ya? Sama. Oh, ya. Oh, sama. Oke. Cara guru mengajarkan toleransi di sekolah. Silakan. Oke. Kalau dari saya, itu catatannya paling pengajaran itu kan 2. Ada kognitif, ada afektif. Yang afektif itu paling tidak kalau bahasa saya adalah akhlak lah. Keteladanan. Nah, utamanya di sini saya pikir. Kita butuh keteladanan itu dari seorang guru tentang toleransi. Karena itu seorang guru harus memperlihatkan toleransi itu hidup pada diri dia, pada pengajaran dia, dan di kelasnya dia. Jadi dihidupkan, bukan hanya diajarkan, tapi diteladankan oleh sang guru itu sendiri. Jadi banyaklah mediumnya, medium cara menghidupkannya. Yang paling utama adalah gurunya ya harus pribadi yang sangat toleran dan menunjukkan toleransinya itu di kelas. Kemudian yang kedua adalah kognitif. Kognitif ini saya rasa kita juga agak bermasalah. Misalnya dalam konteks pengajaran sejarah Nabi Muhammad atau secara umum sejarah Islam. Itu isinya sejarah kebudayaan Islam itu isinya begini. Nabi dalam perang Badar, Nabi dalam perang Uhud, Nabi dalam perang ini, Nabi dalam perang itu. Nabi dijelaskan dalam framework perang. Ya akhirnya orang mengenal Nabi ya doyan perang aja. Padahal Nabi itu kan misi utamanya akhlak dan memberi rahmat, cinta kasih. Tapi ya karena di frame perang akhirnya hilang nilai-nilai utamanya. Padahal hidup Nabi itu 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul, yaitu sejak umur 40 tahun, itu berperangnya hanya 80 hari. Sedangkan 23 tahun itu kurang lebih 8.000 sekian hari. Artinya hanya 1% hidup Nabi yang berperang. Tapi sejarah Nabi itu seolah-olah sejarah peperangan. Nah itu menurut saya catatan penting dalam sekolah dan pengajaran kita tentang toleransi. Jadi perlu kemudian pembenahan dalam 2 unsur itu, baik kognitif maupun afektif. Itu saya kira ya. Ada 2 ini ya, fokus pentingnya ya. Benar sekali, Om Gigi. Kognitif sama afektif. Ya. Nah, sekarang mungkin Pendeta Jerry menambahkan. Kalau dari saya, kita perlu sadari bahwa dunia pendidikan hari ini menjadi dalam tanda kutip pertempuran dogmatik sama mungkin politik dan sebagainya. Jadi kekuatan-kekuatan akan diarahkan untuk
memegang peranan atau dominan di sekolah. Nah, itu sebabnya harusnya kita sadar secara keseluruhan bagaimana kita juga mempersiapkan tenaga-tenaga akademis, itu yang pertama. Kedua, kita memastikan doktrinal-doktrinal yang diadopsi di sekolah tersebut memang doktrinal-doktrinal yang sehat, yang bisa mencerminkan toleransi dan keberagaman gitu. Kalau tidak, maka itu akan terjadi turun-temurun dari angkatan ke angkatan, stigma, asumsi, rasis di sekolah, ada itu terjadi. Makanya menurut saya pertama, mau tidak mau peranan guru, standarisasi guru, harus mengerti bahwa ketika dia jadi guru, dia juga harus menjadi bagian dari permasalahan toleransi yang ada di bangsa ini. Jadi dia bukan hanya sekedar mengajar akademis, tapi ada hal-hal non-akademis yang juga diambil tanggung jawabnya, yaitu membangun narasi toleransi yang kuat, yang dalam di sekolah tersebut. Yang kedua, ya menurut saya kita sama-sama masyarakat menjadi pengawas ya. Pengawas secara dalam artian ya ikut memperhatikan lah paling tidak anak-anak kita, apa yang terjadi di sekolah. Kita nggak boleh, maksudnya gini, kita nggak boleh anggap enteng apa yang terjadi di sekolah, kampus, dan tempat-tempat akademis hari-hari ini. Benar. Dan terakhir, keteladanan dari semua pihak, dari gurunya, dari pemuka agamanya, sehingga anak-anak ini butuh edukasi, yaitu keteladanan, tingkah laku yang konkret. Dan menurut saya itu merupakan sebuah kurikulum yang menarik dan bisa membangun akhlak. Begitu. Ya. Begitu, makasih. Terima kasih Pak Yeri. Pendeta Yeri. Menarik ya? Iya. Kalau saya sih kalau punya jawaban sih dari pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Nova ya? Mbak Nova. Guru-guru semua guru se-Indonesia harus ikut Gus Durian. Udah itu selesai. Udah. Jadi temu nasional itu yang bergabung ada ribuan orang. Guru-guru ikut Gus Durian pasti habis itu nilai-nilai toleransi udah tersebar sendirinya. Ya. Ada 9 nilai. Ya. Atau anak-anak Gus Durian semuanya jadi guru. Nah, itu saja. Nggak boleh memilih profesi lain. Terima kasih Pendeta Yeri dan Pak Habib Hussein.